sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang telah memberikan inspirasi terbesar sepanjang zaman untuk kita semua sebagai umat manusia. Dan terima kasih banyak teman-teman rekan sejawat yang telah hadir dalam pemaparan kali ini. Dan baiklah kita langsung mengadakan dan menjelaskan tentang budaya positif. Kepada Bu Epi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Ida yang sudah menjadi moderator pada kegiatan siang hari ini. Dan tidak lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pemaparan budaya positif modul 1.4. Di sini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, saya hanya ingin sharing, memohon bantuannya. Izinkan saya berdiri ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin sharing dengan Bapak Ibu, meminta masukannya, meminta pendapatnya mengenai budaya positif. Di sini saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan hal yang baik oleh Bapak Ibu kepada siswa-siswa Bapak Ibu. Secara tidak sadar kita sudah melakukannya. Dan kita sudah melakukan, ternyata ini adalah budaya baik gitu ya, budaya baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diyakini mampu berkolaborasi antar warga sekolah juga dengan orang tua murid, sehingga terjadi pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah kita setiap hari mengadakan literasi. Nah, itu adalah salah satu budaya positif. Kemudian Bapak Ibu piket suka ada yang di depan pintu menyambut kedatangan siswa, itu juga adalah budaya positif. Menanamkan bahwa bagaimana sikap Bapak Ibu memperlakukan siswa-siswanya itu adalah budaya positif yang akan ditiru oleh putra-putri atau siswa-siswi Bapak Ibu semua. Jadi saya tekankan di sini Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu, saya sharing dan saya tidak bermaksud mengajari burung terbang atau mengajari ikan berenang, gitu ya. Hanya ingin berbagi dan meminta masukan dari Bapak Ibu. Kemudian karakter dasar pada manusia, ya, karakter dasar pada manusia. Selain budaya positif ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian adanya disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, di sini konsep budaya positif ini mempunyai inti atau pokok yang akan atau biasa Bapak Ibu lakukan. Saya yakin Bapak Ibu itu melakukan semuanya. Hanya mungkin tidak tahu apakah ini paradigma, apakah ini disiplin, apakah ini segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu untuk melihat paradigma
pertama adalah perubahan paradigma baru, yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, baik. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Maksudnya seperti ini. Kadang pada saat stimulus respon itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita kadang menganggap semua orang mempunyai kebutuhan yang sama. Secara tidak sadar itu kita menginginkan murid-murid kita itu sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Nah, kalau stimulus respon itu perilaku itu setiap orang itu mempunyai perilaku yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Perilaku buruk siswa itu bisa dilihat sebagai suatu kesalahan kalau kita melihatnya sebagai stimulus respon. Saya sendiri jujur ya, Bapak Ibu, greget kalau ada siswa yang mengulang kesalahan yang sama. Ya, kadang dari sisi manusia, saya juga merasa sudah dilembutkan, dinaikkan sedikit, tetapi ternyata mungkin masih banyak langkah saya yang harus dilakukan agar siswa itu mau mengikuti budaya positif itu atau mau melakukan hal-hal yang baik. Ya. Kemudian pada teori kontrol itu kebutuhan semua orang itu tidak sama. Jadi guru itu bisa memandang murid bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Seperti contoh murid di kelas saya. Di kelas saya itu ada anak yang tadinya lempeng aja ya, tidak pernah berbuat salah. Pada saat ada razia rambut, anak itu kabur. Ya. Setelah saya tanya, saya selidiki alasannya, tujuannya adalah takut rambutnya dipotong tidak sesuai keinginan. Tapi pada besoknya dia sudah dicukur sendiri dengan rapi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kaburnya mereka, saat perginya mereka memang salah di mata kita. Tapi mungkin dari sisi anak itu merasa tidak salah karena saya besok juga akan cukur rambut, begitu. Jadi setiap kebutuhan dari sudut pandang itu bisa terlihat berbeda. Saya melihat kok anak ini kabur atau bolos pada saat jam pelajaran. Tetapi menurut sudut pandang anak, saya keluar dulu karena saya akan mencukur rambut saya tidak mau dipotong secara paksa. Seperti itu. Lanjut beda. Kemudian disiplin positif. Selain tadi paradigma perubahan, itu ada disiplin positif. Di sini adalah dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah. Nah, disiplin ini bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian bagaimana kita menguasai memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Kemudian saya sering lihat Bapak Ibu menemani siswa-siswa pada saat sholat duha atau sholat atau literasi. Itu salah satu disiplin positif, mencontohkan karakter kita, gitu ya. Walaupun pada saat pelaksanaan bergantian. Nah, yang jelas saya lihat Bapak Ibu setiap harinya selalu ada yang bergantian menemani siswa-siswanya. Kemudian di sini sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak yang disiplin, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini PR untuk kita semua, Bapak Ibu. Saat literasi masih banyak siswa yang tidak mengikuti sholat, gitu ya, hanya duduk aja. Malah kadang ada siswa yang membawa mukena tetapi tidak mengikuti sholat, gitu ya, agar tidak terkena hukuman. Nah, itu mungkin motivasinya bukan intrinsik Bapak Ibu, tetapi ekstrinsik. Bagaimana menggugurkan kewajiban, gitu. Tapi kalau sudah motivasi intrinsik, dia merasa bahwa pagi hari mungkin walaupun tidak sholat juga, tapi dia berkumpul pada saat literasi, paling tidak dia terjemur sinar matahari, dia ingin sehat misalnya. Itu salah satu motivasi intrinsiknya. Nah, disiplin positif di sini
itu ingin yang sudah diterapkan di sekolah kita, yaitu kalau pagi hari yaitu literasi dan sholat duha. Nah, lanjut Ibu Ida. Disiplin positif ini itu berdasarkan kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah penugasan, kemudian rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, pada siswa kita kadang dia mencari mencari perhatian. Ada siswa yang bolos gitu ya. Kadang dia mencari perhatian baik dari orang tuanya, bisa juga dari gurunya, gitu ya, mencari perhatian. Walaupun kesabaran kita diuji ya Bapak Ibu. Saya sendiri rasanya ya itu tadi akan sulit gitu ya, akan sulit. Terutama yang mengajar di kelas-kelas yang memang anaknya sulit. Kemudian penguasaan. Kadang ada anak yang berkuasa di kelasnya, bisa juga membuli temannya. Karena kebutuhan dasar manusia itu ingin berkuasa, ingin menguasai orang lain, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada orang yang apapun ingin dia atur, apapun ingin diperlihatkan kekuatannya, powernya, dan itu ada di murid-murid kita. Biasanya seperti itu. Sama mungkin dengan saya sendiri atau dengan Bapak Ibu yang lain. Rasa menguasai itu suka ada. Dengan penguasaan itu puas, ya puas, karena bisa menguasai orang lain itu puas. Kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia. Tapi bagaimana caranya kita mengontrol rasa penguasaan ini tidak dalam menguasai orang lain dalam bentuk negatif. Dan itu harus kita terapkan atau kita contohkan pada murid-murid kita, ya. Kemudian bertahan hidup sudah jelas, seperti makan, minum, tempat tinggal itu adalah kebutuhan hidup atau bertahan hidup. Sama dengan saat kita ada orang yang melakukan hal yang tidak kita sukai, kadang kita melawan karena kita ingin bertahan, ya bertahan. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak salah kalau ada anak pada saat dia diperlakukan tidak baik dia melawan, itu tidak salah. Tapi bagaimana cara mengatur kondisi ini agar tidak berlebihan. Kemudian kesenangan, rasa senang, ya rasa senang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Sekarang manusia penguasaan, rasa kasih sayang dan ingin diterima, bertahan hidup, tapi tanpa adanya kesenangan itu tidak mungkin. Karena manusia mempunyai kebutuhan dasar itu adalah kesenangan. Kemudian kebebasan, bebas untuk menentukan pilihan, kemudian bebas untuk berargumen, itu adalah kebutuhan yang sangat penting pada manusia. Kadang kita, bebas pada manusia ini adalah terbatas dengan adanya lingkungan sosial. Jadi pada saat kita melakukan kebebasan, kita harus melihat kebebasan orang lain juga. Karena hidup manusia itu tidak mungkin kita sebebas-bebasnya. Karena kita adalah makhluk sosial. Perlu orang lain. Tidak ada satupun manusia yang tidak bisa atau hidup hanya sendirian. Pasti, sudah pasti sangat membutuhkan orang lain. Nah di sini motivasi perilaku manusia, ya sama seperti kita ya Bapak Ibu, begitu juga dengan anak-anak kita, murid-murid kita. Perilaku manusia itu satu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya anak melaksanakan tugas, kemudian datang tepat waktu. Sebagian besar motivasinya adalah takut dihukum. Kalau ditanya takut dihukum, ya. Seperti kita lah mungkin ya Bapak Ibu. Kenapa belum dikumpulkan tugasnya gitu ya? Misalnya mengumpulkan tugas di sekolah ya takut mungkin salah satunya dipotong gitu ya. Nah itu adalah motivasi ekstrinsiknya. Kemudian yang kedua karena ada imbalan, ya. Kalau anak biasanya gini, nanti yang nilainya besar ibu kasih hadiah. Nanti yang nilainya besar itu ibu kasih hadiah gitu kan. Nah itu adalah mendapatkan imbalan. Atau Bapak Ibu mengerjakan sesuatu karena dipuji, misal dipuji oleh atasan, oleh lokasi kurikulum misalnya, dapat pujian baru melaksanakan tugas dengan baik misalnya ya. Atau misalnya gini Bapak Ibu sendiri
termasuk saya gitu ya. Kalau misalnya pada saat ada yang memantau gitu, cepat-cepat saya masuk kelas gitu. Tapi kalau tidak ada yang memantau, ya duduk santai, itu saya gitu ya. Itu mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan dari kata-kata yang akan terdengar nantinya gitu ya. Atau konsekuensi yang harus saya terima. Atau mungkin juga karena saya sering dipuji gitu. Dan itu bisa berlaku pada murid Bapak Ibu ya. Karena kita sering memuji, itu akhirnya murid itu mau melakukannya, merasa bahwa murid kita memberikan reward gitu ya. Nah, perilaku manusia yang motivasinya paling tinggi adalah mereka melakukan itu karena mereka menghargai dirinya sendiri, ya, dengan nilai-nilai kepercayaan. Kalau melakukan karena menghindari ketidaknyamanan, itu biasanya akan dilakukan berulang kalau ada hukuman, punishment gitu ya. Begitu juga penghargaan, akan melakukan hal yang baik kalau dihargai. Kalau tidak dihargai, tidak. Tetapi pada saat kita melakukan untuk diri kita sendiri, nah, ada tidaknya hukuman, ada tidaknya penghargaan, itu kita akan melakukannya dengan baik. Kadang kalau kita lagi kasarnya lagi lempeng ya Bapak Ibu, lagi baik gitu, gak peduli penilaian orang, tidak peduli apakah kita dihargai atau tidak. Saya yakin Bapak Ibu dengan sendirinya mengajar juga suka-suka aja ya, tanpa adanya pengontrol atau apapun. Kita masuk kelas itu tanpa diperintah juga sudah masuk. Sama dengan siswa kita, jadi kita menginginkan mereka itu menghargai dirinya sendiri. Jadi yang perlu kita tanamkan untuk diri kita dan murid-murid kita adalah cintai diri kita, gitu ya. Karena dengan mencintai diri kita, pasti kita akan menghargai diri kita. Nah, bagaimana cara menghargai diri kita? Melakukan hal yang terbaik untuk kita. Begitu. Lanjut Frida. Nah, ini adalah posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu termasuk saya pernah melakukan semuanya. Sebagai penghukum. Pada saat anak terlambat, kita marah atau suruh tulis besok tidak terlambat 100 kalimat gitu ya. Nah, itu adalah penghukum. Atau pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, saya sendiri sering melakukan kalau memanggil anak ya. Sebelum saya tahu kalau itu ternyata pembuat rasa bersalah, saya melakukannya karena anak cenderung iya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat berbicara dengan anak, saya suka bicara begini, kamu gak kasihan sama ibu kamu gak kasihan sama ibu, gitu kan? Ternyata itu adalah membuat rasa bersalah tertanam pada diri anak itu bahwa dia mempunyai salah, gitu ya. Dan saya itu pernah bahkan sering kali ya melakukan pada anak-anak yang memang bermasalah, gitu ya. Baik itu penghukum, pembuat rasa bersalah, gitu ya. Kemudian teman, kadang saya juga kalau melihat anak biasanya saya, kalau anaknya enak diajak bicara itu saya lebih dekat, bisa sharing, bisa ngobrol gitu ya, bisa sharing dan ngobrol. Nah, keuntungan menjadi teman, anak itu biasanya cenderung akan mengeluarkan unek-uneknya sama kita, ya, akan mengeluarkan unek-uneknya. Kita lebih mudah mengendalikannya karena kita temannya, itu cenderungnya. Kemudian pemantau, mungkin saya yakin ada Bapak Ibu yang misal anak ini ketinggalan pelajarannya karena jarang sekolah, seperti waktu atau begini, waktu mau pembagian rapor, saya yakin Bapak Ibu menugaskan remedial banyak anak ya, tugas gitu ya. Kadang ada ibu guru yang menunggui anaknya, wali kelas yang menunggui anaknya belum tugas, apalagi saat pandemi, sampai diantar. Nah, itu kan tugas pemantau. Secara tidak sadar kita sudah memantau anak, ya, mengerjakan, menunggui gitu kan. Dan ini poinnya sebenarnya dia udah tinggi ya. Kita tuh sudah tinggi tapi tidak terasa. Sampai nungguin, memantau itu kan menungguin anak. Menunggu dia mengerjakan tugasnya dengan baik, itu adalah pemantau. Biasanya yang sering seperti ini adalah wali kelas. Wali kelas ya. Wali kelas apalagi kalau mau ulangan, mau bagi rapor, saking sayangnya tugas-tugas yang kurang ditungguin sama wali kelas dalam mengerjakan. Itulah tugas kita sebagai pemantau. Ya. Kemudian manajer, nah inilah yang manajer yang paling tinggi. Di sini kalau manajer itu biasanya dia tegas orangnya, tidak bertele-tele. Tetapi anak itu segan, bukan takut. Karena
seorang manajer itu akan mengatur dengan baik apa yang akan dikelolanya, kelasnya lah, kelasnya. Oke, lanjut Liga setelah posisi kontrol. Nah, kemudian selain posisi kontrol itu juga ada pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu pada saat masuk pertama itu biasanya suka membuat peraturan dulu ya. Biasanya ini baik belajar dengan ibu, satu tidak boleh misalnya, ya kan? Nah, kemudian tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran, tidak boleh makan misalnya, atau tidak boleh bercanda, atau tidak boleh apa. Itu adalah peraturan. Nah, peraturan ini nanti akan diyakini oleh siswa-siswi Bapak Ibu menjadi suatu keyakinan, ya. Dan itu adalah keyakinan kelas. Biasanya fungsi dari keyakinan kelas, kalau anak melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi. Kan ini keyakinan kelas kamu, sudah di-ACC oleh kamu gitu ya. Jadi dia yang membuat, kita yang menuliskan, kemudian kita mengarahkan, hasilnya jika ada kesalahan sama seperti kita. Sudah tahu aturannya, kalau sudah tahu aturannya, pada saat kita melakukan kesalahan, berarti ya dikembalikan lagi yang melakukan kesalahan agar paham apa yang dia lakukan itu salah. Lanjut beda. Lanjut lagi. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini biasanya digunakan untuk menggali, ya, menggali hal-hal pada anak, apa yang membuat anak itu melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tidak mudah Bapak Ibu, saya sendiri kesulitan awal karena saya juga melakukan sebagai manajer itu baru gitu ya Bapak Ibu, baru, dan ada yang berhasil dan lebih banyaknya tidak berhasil karena mungkin ada yang perlu digali lagi dari saya. Nah, pada menstabilkan identitas ini kita memberikan keyakinan pada siswa bahwa saat dia melakukan itu kita stabilkan dulu, ya, stabil dulu gitu. Biasanya semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan salah, tetapi biar dia introspeksi, biar dia yakin dulu untuk berbicara, karena orang yang sudah stabil itu biasanya akan berbicara dengan baik kepada kita. Maka distabilkan dulu identitasnya dengan kalimat misal, semua orang pernah melakukan hal yang salah. Dan saya sering mendengar Bapak Ibu, seemosinya Bapak Ibu ke anak, kalau anak itu sudah agak gimana, Bapak Ibu suka bicara seperti ini. Ya sudah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya sering dengar Bapak Ibu kalau menangani anak yang super duper biasanya gitu. Tapi pada ujungnya nanti Bapak Ibu itu akan memberikan hal yang agar anak itu tahu bahwa yang dia lakukan itu salah atau benar. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kadang kamu berhak, misal begini, ada anak yang bertengkar, kita jangan langsung memvonis si A, si B. Kalau kita dengarkan dulu dari dua posisi masing-masing, pada saat habis dia ngeledekin bapak saya, anak sekarang kan hobi banget menyebut nama bapaknya ya, karena tidak terima akhirnya dia nunjuk. Nah, mungkin pada yang anak yang memukul itu kita bilang seperti, ya kamu juga, ya kamu berhak karena marah, tapi bagaimana cara kamu mengendalikan emosi. Kemudian sama yang ditancap misalnya, agar sama-sama gitu kan biasanya apa yang harus dia lakukan untuk minta maaf sama kamu. Jadi dua-duanya itu diperlakukan adil. Kemudian yang segitiga restitusi selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Pada saat tadi sudah stabil, baru kita masuk ke dalam poin validasi tindakan yang salah, bahwa yang dilakukan itu salah. Tapi anak tidak merasa dihakimi gitu ya. Karena dia nanti kalau sudah divalidasi, dia keluar sendiri unek-uneknya. Habis dia menurut saya sih Bu, gitu kan. Habis dia menuduh saya itu keluar. Baru kita validasi bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Ya, tindakan yang dilakukan salah. Setiap tindakan itu pasti ada tujuan, baik itu benar atau salah. Pada saat
saat orang memukul pasti ada tujuannya. Apakah membela diri atau karena menyalurkan kelebihan energi. Jadi semua tindakan itu mempunyai tujuan. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar tadi seperti penguasaan, kemudian kesenangan. Ada anak yang senang dengan membuli orang lain senang, nah itu perlu ditangani ya Bapak Ibu. Nah itu adalah kebutuhan dasar sebenarnya. Kemudian di sini setelah memvalidasi baru kita yakinkan, yakinkan. Di sini anak itu sikapnya, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai kepercayaan dan berpindah menjadi yang kita inginkan. Jadi seorang manajer itu harus bisa menggunakan segitiga restitusi. Dia harus menstabilkan dulu, kemudian memvalidasi apa tindakan-tindakan yang salah, kemudian baru meyakinkan apa yang harus dilakukan setelah melakukan kesalahan itu. Itu untuk segitiga restitusi. Dan inilah posisi kontrol yang paling tinggi pada seorang guru. Jadi budaya positif yang memang perlu kita kembangkan ya, walaupun sulit ya Bapak Ibu, tapi tidak ada salahnya kita berusaha untuk mengembangkannya atau step by step itu, selangkah demi selangkah melakukan hal yang yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk murid-murid kita. Ini contoh restitusi. Baik Bapak Ibu, itu contoh skenario restitusi, segitiga restitusi. Memang pada kenyataannya tidak semudah itu ya Bapak Ibu. Tapi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan biasanya anak melakukan hal itu pasti ada tujuannya, gitu ya. Pasti ada tujuan, pasti dia mempunyai dasar kenapa dia melakukan itu. Nah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu adalah mengetahui motivasi dia melakukan hal yang tidak diinginkan tadi. Karena kalau kita sudah mengetahui motivasinya, kita mudah mendekatinya dan anak juga akan lebih mudah memberikan solusi sendiri. Jadi solusi akan keluar dari dia sendiri pada saat melakukan kesalahan. Bapak Ibu, mungkin itu saja diseminasi tentang budaya positif dari saya. Jika Bapak Ibu ingin sharing, bertanya, bahkan memberikan masukan untuk saya, mungkin saya bersilakan. Terima kasih, paparannya luar biasa Bu Eti. Ada yang ingin menambahkan atau ingin memberikan masukan untuk diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Serang? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pengen menceritakan keadaan yang saya lakukan. Nah, saya tidak tahu apakah saya itu pemantau, teman, atau manajer. Tetapi apa yang saya lakukan dalam kegiatan memberikan didikan kepada siswa kita, misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, ada memang siswa saya itu tidak tahu kenapa setiap hari Senin selalu terlambat. Saya tidak tahu itu apa. Ketika ditanya alasannya, ada saja berubah-ubah, ban motornya pecah, rantai motornya putus. Solusi yang saya berikan biasanya kalau anak sekarang ya alhamdulillah saya itu mendapatkan siswa IPS yang luar biasa, alhamdulillah ya, menguji kesabaran. Kalau kita bertindak marah, dia lebih marah lagi. Kalau kita bertindak lembut, dia seperti menyepelekan. Jadi kita harus bertindak tegas. Kadang-kadang saya memberikan hukuman, itu saya takut memberikan hukuman pada zaman sekarang, takut dipolisikan. Jadi saya tanya aja, kamu hukumannya ini salah atau tidak menurut kamu? Salah Bu, diulangi lagi enggak? Enggak Bu. Kira-kira hukuman yang kamu lakukan pada diri kamu sendiri seperti apa? Dia menyebutkan kalau seandainya saya melakukan lagi, boleh dipanggil orang tua saya. Seperti itu. Kemudian saya tanya besok mengulangi lagi atau tidak? Tidak Bu, insya Allah saya janji. Saya nggak tahu itu di posisi mana. Ya kira-kira Bu Evi sudah melakukan hal seperti itu. Alhamdulillah ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil ya. Tetapi sepanjang ini walaupun tidak berhasil, ketika saya lakukan seperti itu sebulan lancar masuk. Kemudian beberapa bulan berikutnya ulang lagi sekali dua kali. Itu kontrol apa yang kira-kira yang saya lakukan seperti itu ya? Atau dan solusinya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Sebenarnya posisi Bu Yeni itu sudah seorang manajer ya. Dia sudah, cuma mungkin sekedar sharing. Kembali ke anak, kalimat yang digunakan hukuman apa itu mungkin diganti. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Mungkin seperti itu. Atau kalimat yang enak. Sebenarnya kalau secara tidak langsung kita menghukumnya gitu. Tetapi pemilihan kata itu menjadi positif. Seperti gini kalimat positifnya, dilarang membuka HP pada saat jam pelajaran. Itu kan kalimat negatif. Anak termasuk kita, kalau kata dilarang, tidak boleh, itu serasa ingin melakukan gitu ya, ingin juri-juri gitu. Tapi kalau kalimatnya positif, misalnya saat di kelas HP di saya misalnya, atau saat di kelas HP dimasukkan tas, gitu. Kalimatnya seperti itu, menyuruh memasukkan. Nah mungkin Bu Yeni itu sebenarnya sudah ada di posisi manajer, walaupun sama seperti saya. Ada yang siswanya berhasil, ada yang belum. Wajar namanya manusia ya Bapak Ibu. Nah kalimat yang diganti saja mungkin Bu Yeni, kalimat negatif, mau menghukum diri kamu seperti apa, diganti kalimat positif. Mungkin itu Bu Yeni masukannya. Karena dari situ aja Bu Yeni sudah terlihat. Betul, ke siswa itu kalau kita, apalagi kelas-kelas tertentu, kalau kita terlalu dekat, dia menganggapnya teman itu serasa sepele gitu ya. Tapi kalau kita terlalu menghukum, seperti tadi, motivasinya ekstrinsik, hanya takut dihukum, hanya takut dapat teguran. Gitu. Kalau bagi saya sudah bagus Bu Yeni dikembangkan, dan saya lihat juga siswa kayaknya kalau Bu Yeni sedang gitu. Ya, karena memang dari ucapan aja udah tegas. Ciri manajer itu adalah ucapannya tegas, ya, harus tegas dengan siswa. Kemudian mungkin pemilihan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, nah menurut kamu itu salah tidak? Gitu. Nah, kira-kira kamu mau memperbaiki nggak? Gitu. Kalau mau memperbaiki, apa yang harus kamu lakukan? Gitu kan? Nah itu mungkin lebih enak ya Bu, daripada kesalahan gitu. Intinya sama. Contoh seperti ini. Harus datang pagi hari misalnya tetap, tidak boleh datang terlambat. Itu keyakinan di kelas gitu ya, tidak boleh. Rasanya tidak boleh, tetapi kalau kita ubah menjadi datang tepat waktu,
Sebenarnya sama kan, tidak terlambat, tapi kalimat datang tepat waktu itu adalah positif. Mungkin itu Bu Yeni, terima kasih ya sudah men-share kepada saya bagaimana penanganan justru kalau di kelas saya lebih mudah Bu Yeni ya daripada kelas Bu Yeni. Dan saya harus mencontoh sebenarnya karena menguji kesabaran gitu. Mungkin ada dari ibu-ibu ini, dari ibu-ibu. Bu Yuri mana Bu? Boleh duduk? Boleh, boleh. Mohon maaf, sedang flu ya Bu Edi ya. Ini sharing aja ya Bu. Kebetulan kelas saya sendiri sebagai wali kelas, ketika jam 6:30 pagi itu saya dapat kabar dari orang tua murid bahwa anaknya sakit, ya. Anaknya sakit, kemudian meminta izin. Nah, saya bilang jika sakit perlu ada surat seperti itu. Nah, pas saya berangkat ke sekolah, saya bertemu dengan anak tersebut sedang jalan kaki. Nah, pas ketika saya bertemu itu, karena saya sedang di motor, saya cuma menegur sekilas ya, kamu mau kemana? Gitu. Dari mana? Cuma jawabnya dari Pasada. Nah, setelah itu saya pikir karena menggunakan seragam, saya pikir akan ke sekolah. Gitu. Ternyata setelah saya cek, saya tanya temannya, di kelas tidak ada, di sekolah pun tidak ada. Nah, akhirnya pas hari berikutnya saya ketemu ya, dan memang saya cari anak tersebut. Yang saya lakukan adalah memanggil. Saya pertama-tama saya panggil, saya ajak ngobrol dulu. Saya tanya rumahnya di mana, kemudian punya saudara berapa, orang tuanya sudah di mana. Nah, setelah itu saya kaitkan dengan kejadian waktu yang dia tidak masuk. Nah, setelah itu setelah dia bercerita, akhirnya dari situ dia menceritakan bahwa sebenarnya memang ada niatan tidak masuk sekolah gitu. Dan dapat dukungan dari orang tua gitu. Dia cerita dengan sendirinya. Nah, setelah itu saya setelah dari pengakuannya itu saya bilang, apakah perbuatan yang kamu lakukan kemarin itu baik? Nah, anak tersebut dengan sendirinya menjawab itu tidak baik. Apakah akan mengulangi kembali? Jawabannya sih tidak. Ya, mudah-mudahan karena baru seminggu gitu, dan seminggu ini alhamdulillah masuk ya. Nah, itu apakah perbuatan saya itu kira-kira termasuk ke dalam ini yang mana gitu ya, yang diutarakan Bu Edi tadi. Kemudian apakah perlu ada tindakan lain gitu selain yang saya lakukan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni. Kalau Bu Yuni tadi ngajak ngobrol ya, terus anaknya juga merasa dekat gitu ya, merasa dekat, akhirnya mengeluarkanlah unek-unek gitu. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Ya, kalau sebagai teman itu anak memang lebih enak dikendalikan. Dia kemudian dia mampu mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Tapi kendalanya, kalau sebagai teman itu dia akan menurut hanya dengan guru itu saja. Jadi kalau misalnya Bu Yuli melakukan itu, pasti sama Bu Yuli aja nurut. Begitu ada guru lain yang datang, dia tidak akan menurut karena merasa yang menjadi apa ya, yang bisa memahami dirinya. Biasanya anak-anak yang bisa memahami dia itu kan teman. Yang guru itu negatifnya. Kemudian pada saat dia akan menjadi anak yang tergantung, dia akan tergantung sekali dengan gurunya. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Jadi posisinya yang harus bagaimana sebenarnya? Posisi yang baik itu kita adalah sebagai manajer. Jadi kita mampu membuat anak itu berpikir secara jernih. Kita tegas kepada anak. Jadi tidak terlalu dekat dengan anak, tapi kita tidak acuh juga kepada anak. Kalau manajer kan seperti itu. Tapi anak itu tahu posisi kita itu kuat gitu ya. Posisi kita itu kuat dan anak itu tahu kita itu perhatian. Tapi bentuk perhatian yang positif. Kalau teman kadang
Ya itu tadi ada mungkin siswa yang nurutnya sama Bu A gitu ya, sama Bu A itu lengketnya minta ampun, nurut. Ya mungkin ada anak yang saling dengan ibu itu, tapi begitu dengan ibu B dia tidak saling karena merasa bukan temannya. Nah itu mungkin perlu direvisi ya Bapak Ibu. Ibu ya, maaf ibu-ibu di sini termasuk saya, memposisikan kita paling tidak sebagai pemantau lah, pemantau dan manajer. Karena kalau sebagai teman, kasihan dia akan tergantung. Pada saat kita tidak ada, dia akan merasa kehilangan dan dia akan kembali seperti itu. Nah mungkin itu sharingnya Bu Yuli ya. Sudah baik daripada penghukum dulu seperti saya. Saya hanya bisa menghukum dan membuat rasa bersalah gitu ya. Waktu itu anak-anak nurut, tapi begitu tidak ada saya tidak nurut, gitu ya, tidak nurut karena saya dan yang saya tanami label menghukum itu lekat gitu kalau bagi anak bukan. Tapi kalau bagi teman itu anak memang enak dikendalikan, tapi kendalanya itu tadi dia akan memilih dan akan sangat tergantung gitu. Ada lagi Bapak Ibu Bu Tina? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengar paparan Bu Evi, kecenderungan saya sebagai guru mungkin lebih dekat sebagai teman. Tadi ada siswa yang mengeluh kepada saya bahwa Ibu cepat masuk kelas dong, kami sudah tidak nyaman dengan mahasiswa PPR. Di situ mereka banyak sekali cerita mengenai ketidakmampuan mereka untuk menangkap pelajaran. Padahal sebenarnya dengan saya juga sama, anak tersebut juga kadang ngasih kadang enggak gitu ya. Tapi mereka merasa tidak nyaman dan meminta saya tadi itu, Bu nanti Senin masuk dong ke kelas, jangan mahasiswa saja. Kami nggak ngerti apa yang mereka katakan. Padahal saya juga nggak ada jaminan ketika saya masuk kelas mereka juga mengerti ya apa yang saya jelaskan di dalam kelas. Mereka merasa ketika kita berada di dalam kelas dan menjelaskan mereka dapat sesuatu, tetapi ketika kita dikerjakan oleh seseorang, apakah itu mahasiswa atau guru lain, mereka merasa ada ketidakpuasan gitu ya. Ulangi lagi dong Bu pelajaran yang kakak-kakak sampaikan, kayaknya nggak nempel. Di situ saya nggak langsung ngapung ya, nggak langsung merasa, wih saya keren nggak. Saya berpikir, sama saya juga sama aja gitu ya. Sebenarnya mereka juga kadang nggak paham. Tahu dari mana saya nggak paham ketika ulangan mereka banyaknya jong gitu ya di bawah KKM. Saya paham mereka nggak ngerti, cuman mungkin kenyamanan kali Mbak Evi ya. Ketika di dalam kelas mungkin kalau mereka mahasiswa itu sedang belajar, kalau kita sudah profesi, jadi mampu menguasai kelas. Mungkin di situ saya baru bisa menjadi seorang teman di mana memberikan sedikit masukan kepada siswa kita supaya siapapun yang mengajar kalian harus tetap mau mengikuti walaupun mungkin daya serapnya tidak maksimal. Saya belum bisa menjadi apa tadi yang Bu manajer ya yang siapapun yang ada di dalam kelas mereka harus nyaman dengan pelajaran kimia. Saya belum bisa seperti itu. Dibuktikan dari tahun ke tahun ketika ada mahasiswa PPR mereka selalu mengeluh, ulangi dong Bu pelajaran yang kemarin kakaknya jelaskan gitu ya, ulangi. Walaupun saya yakin ketika saya ulangi juga mereka belum tentu paham gitu ya, seperti itu. Jadi selama ini saya mungkin masih, kalau lihat dari penjelasan Bu Evi, saya masih berada di level teman, belum menjadi level manajer. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tina. Ya, itulah tadi sharing kita, kekurangan pada teman. Padahal sama-sama tidak mengerti sebenarnya. Baik yang mengajarkan siapapun tidak mengerti. Tapi karena sudah merasa menjadi teman nyaman, begitu ada orang lain yang memposisikan, mereka tidak bisa menerima. Nah itu Bapak Ibu mungkin yang kita bisa olah, kita harus memposisikan. Jangan terlalu menjadi seorang teman, karena kasihan murid kita akan tergantung dengan kita dan dia tidak akan bisa menerima masukan yang lain karena dianggapnya bukan temannya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanggapi dari diseminasi budaya positif atau
Mungkin saran atau boleh pertanyaan? Sudah? Masih ada? Rekan-rekan, silakan. Wika. Iya boleh. Kalau saya sih menghadapi siswa itu tergantung siswanya. Kadang kita bisa jadi teman, kadang kita bisa jadi manajer juga. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan anak saya sendiri ya. Anak saya sendiri main ke rumah teman laki-lakinya. Sampai ibunya itu nyari, telepon ke saya, anak saya kok belum pulang. Saya korek ke teman-temannya, kemana ini? Kok belum pulang jam segini, yang lain sudah pulang. Ternyata dia ke rumah teman laki-lakinya. Nah esokan harinya saya panggil. Saya memposisikan diri sebagai teman, karena kalau sebagai manajer itu sulit untuk mengorek keterangan dari anak ini. Kalau kita memposisikan sebagai teman, dia akan bercerita. Pelan-pelan dia akan terbuka. Kamu kemarin dari mana? Main Bu. Sama siapa? Temen Bu. Temennya laki-laki apa perempuan? Banyak kan Bu. Tapi lama-lama dia bilang ke rumah pacarnya. Iya, kalau temannya jadi terbuka. Akhirnya setelah dia terbuka, setelah saya jadi temannya, saya berubah jadi manajer. Saya berubah jadi manajer. Setelah dia mengakui kemana dia pergi, baru di situ saya nasihati dia. Nah, apakah itu baik? Nanti kalau kamu main ke rumah teman laki-lakimu, nilai dirimu akan 1 inci turun. Apa yang laki-laki lihat kalau kamu tiba-tiba main ke rumah teman laki-laki? Pasti negatif kan? Iya. 1 inci nilai kamu turun nak? Iya Bu. Harusnya gimana? Enggak datang ke sana lagi deh Bu. Benar nih? Iya. Terus nanti gimana itu sama teman laki-laki? Putus apa lanjut? Diam. Galau gitu ya. Iya, paling tidak dia tahu kesalahannya. Galau. Akhirnya saya masukkan nasihat positif. Gimana sih wanita adalah apa ya? Ya, wanita adalah istimewa. Kita adalah harga diri perempuan adalah tinggi. Kalau kita itu sudah dianggap jelek sama laki-laki, sudah berasa gak ada harganya kita di mata laki-laki. Nah, baru di situ dia paham. Gimana? Putus gak? Dia mengangguk. Artinya di situ dia sudah paham kesalahannya apa, kemudian dia tahu solusi untuk dirinya sendiri bagaimana. Sampai saya tanya, ini nih kamu udah berapa kali nih gonta-ganti? Sampai dia terbuka. Saat saya sebagai teman, kalau saya langsung jadi manajer, kabur dia. Itu aja cukup pengalaman saya kemarin. Terima kasih. Aduh, Masya Allah luar biasa Bu Ika ya. Betul ya Bapak Ibu, jadi posisi kita itu sebagai teman dulu untuk mengorek. Tapi pada saat sebagai teman, kita jangan kelamaan khawatir dia terlalu nyaman gitu ya, terlalu nyaman. Nah, step untuk menjadi pemantau dan manajer itu biasanya dilakukan dengan kita teman dulu gitu ya. Kemudian setelah teman kita menjadi pemantau atau manajer, atau dari teman itu langsung ke manajer. Mungkin sharing saya termasuk mengingatkan diri saya sendiri untuk penghukum dan rasa bersalah, mungkin saya harus bisa menghilangkan sedikit demi sedikit, walaupun secara tidak sadar saya juga melakukannya. Itu walaupun kadang saya sudah tahu, tapi tetap kadang saya melakukan. Karena ada anak yang perlu agak penekanan, baru dia berhasil. Seperti kata Bu Ika tadi, ditemenin dulu. Setelah ditemenin keluar, pada posisi manajer kan dia ngaku salah tidak, kita kayak kamu lakukan. Terus apa? Tadi kan itu sudah
menstabilkan identitas, sudah memvalidasi kesalahannya seperti apa. Akhirnya dia mengambil kesimpulan sendiri, tidak datang lagi ke rumahnya karena sudah diberikan, sudah stabil validasi yang salah. Dia kemudian meyakinkan dirinya gak datang lagi karena khawatir mungkin pandangan orang. Nah itu Bapak Ibu ya, posisi kontrol kita sebagai guru ya, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu semua di sini, ibu-ibu yang sekarang ada, karena Bapak sudah izin. Ibu-ibu semua sudah memberikan pengalamannya dan itu merupakan hal yang sangat berguna bagi saya. Mungkin cukup sekian diseminasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ibu Ida sebagai. Terima kasih luar biasa pemaparannya dari Ibu Eti Mulyati tentang diseminasi nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Semoga ini menjadi inspirasi kita sebagai pendidik semuanya bahwa pembelajar itu bukan hanya seorang siswa, tapi pendidik juga akan terus belajar mengolah jiwanya, mengolah rasanya, bahwa kecerdasan yang paling utama adalah kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosialnya. Seorang guru yang benar-benar mampu mendidik anak-anaknya itu akan terus menginspirasi, bukan hanya menjadi seorang pendidik yang diingat namanya, tapi selalu dikenal dengan keteladanan yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bu Evi. Yang keempat, tidak boleh memainkan gawe atau ponsel saat pembelajaran ya. Apalagi yang kelima, tidak boleh apa? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas saat pembelajaran. Ya. Tidak boleh tidur saat pembelajaran. Kalau ngantuk bagaimana? Berarti Bu saya ngantuk. Biar keluar cuci muka dulu. Kirain, Ya. Saya Terus apa lagi? Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh makan. Kalau minum boleh ya, tapi kalau makan nggak boleh. Kalau makan nanti tidak konsentrasi kalau sakit. Tidak boleh makan. Tidak boleh makan saat pembelajaran. Saat pembelajaran. Apalagi? Boleh satu lagi. Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol, benar tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan. Oke, di sini banyak ya kesepakatan kelas kita, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, bayar uang kas karena ketika harus ada uang kas, bayar uang kas tepat waktu, kemudian tidak boleh pulang sebelum melaksanakan tiket. Ya, kemudian tidak boleh memainkan gawe atau ponsel pada saat pembelajaran. Kemudian tidak boleh tidur saat pembelajaran, tidak boleh makan saat pembelajaran, dan tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan. Ya, boleh menjelaskan atau menerangkan. Nah, ini kata tidak kan tidak enak didengar, kalimatnya negatif ya. Kan kita tidak suka kalau misalnya dilarang. Orang itu kalau dilarang itu justru ingin mencoba. Ya, biasanya semakin dilarang semakin saya penasaran. Maka kalimatnya kita ubah ke kalimat positif ya. Ya, kalimatnya kan di sini kata tidak boleh, dilarang. Ya, awas itu kalimat negatif. Maka kita ubah ke kalimat positif. Sebelah sini, gitu. Tulis garis bawah. Tadi garis tuliskan. Nah, karena ini baru kesepakatan kelas kita, ini kalian sendiri yang mengajukan ya. Ini adalah kesepakatan kelas. Kita tulis sebelah sini keyakinan. Keyakinan kelas itu adalah kita yakin. Ya. Apa keyakinan kelas coba? Ada yang tahu nggak? Islam, betul ya? Islam. Agama ya. Keyakinan, tulis betul.
Tidak boleh memainkan gawai atau ponsel. Apa kira-kira maksudnya kemana? Disiplin. Tidak boleh betul. Berarti kalau beradab menghormati orang lain ya? Ya. Menghormati orang lain. Kan etika? Etika. Menghormati orang lain. Karena kalau ada saat yang berbicara main game enak nggak? Kalian berbicara, ibu main game diabaikan. Suka tidak? Tidak. Berarti tidak menghormati orang lain. Maka sebenarnya menghormati orang lain. Tidak boleh tidur saat pembelajaran. Menghormati orang lain. Ibunya lagi nerangkan enak dilihat ya. Nah, berarti tidak menghormati yang di depan. Tidak boleh makan saat pembelajaran. Apa maksudnya? Menghormati orang lain. Tidak boleh ngobrol. Menghormati orang. Oke, berarti kita punya keyakinan kelas bahwa yang harus kita lakukan adalah disiplin, tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Itu kesepakatan kelas kita dan keyakinan kelas kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, baik. Mungkin kesepakatan dan keyakinan nanti bisa dituliskan atau bisa diingat oleh kalian jika akan melakukan hal yang di luar keyakinan dan kesepakatan. Kembali lagi, itu yang buat kalian.